berpuasa untuk menahan syahwat, tapi nafsu tak terbendung. Apakah mimpi basah itu dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikah doa istri kepada almarhum suami? Awak naik motor di jalan Harapan Raya, sesudah jembatan sebelah kiri kan ada kubur, ya kan? Lalu awak ucapkan doa, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pertanyaannya, sampai enggak doa awak untuk yang dikubur? Sampai. Padahal tidak ada hubungan semuanya, tidak ada hubungan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan nasib. Kenapa bisa sampai? Karena sama-sama beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi doa ibu kepada almarhum suami sampai. Tapi pula dalam hadis itu disebut iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, kalau manusia lah mati putus amalnya. Dengarkan baik-baik, jangan terlalu fokus doa sampai tidak mengisi kotak. Iko Abdul Somad, iza mata ibnu Adam, kalau mati Abdul Somad anak Adam, kalau mati Abdul Somad in qata'a amaluhu, amalnya putus. Yang putus itu amal manusia untuk Abdul Somad atau amal Abdul Somad? Kalau tuan pergi berzikir di tengah laman, memang susah jamaah diajak berpikir kalau ini belum sarapan. Iza mata ibnu Adam, kalau mati anak Adam, in qata'a amalu, putus amalnya. Kalau Abdul Somad mati, putus amalnya. Yang putus itu amal Abdul Somad yang mati atau amal jamaah kok putus? Amal Abdul Somad kau yang putus, bukan amal jamaah itu putus. Paham? Meninggal suaminya, yang putus itu amal suaminya atau amal bininya? Amal suaminya yang mati itu yang putus. Adapun amal awak doakan sampai. Tidak ada ikhtilaf antar ulama tentang sampainya doa orang mati. Lalu kenapa disebut di situ illa min salasin, putus kecuali 3? Amal ambo putus, tapi 3 amal ambo tetap mengalir. Amal ambo, bukan doa Pak Dekan, bukan doa Ustaz Apandi. Mati ambo, mereka mengirimkan doa kambo sampai, tapi amal ambo putus. Ada 3 amal ambo yang dulu tetap mengalir. Pertama, sedekahun jariyah. Ada ambo tolongkan 1 sak semen sampai. Ilmu yang tafa'ubi, ambo mengajar di kampus, mahasiswa ambo mengamalkan sampai. Dan ketiga, anak yang soleh. Kola yang salah paham, disangkonya amal anak soleh sampai, amal uang tak sampai. Amal anak ambo itu kan amal anak saya, itu kan amal saya. Itu yang kami tak paham tuh Pak Ustaz. Semana pula anak Ustaz amal Ustaz. Wayang jolek kan. Kalau bini ambo itu cuma ambo tengok, bisa hamilnya. Kan nggak bisa dikirim pakai bluetooth kan? Kan beramal ambo hingga jadi anak ambo itu kan? Itulah amal ambo yang mengalir. Jadi cerita tentang iza mata ibnu Adam itu bukan bercerita tentang amal iko, tapi amal iko. Itu banyak salah paham gini. Kumpul orang tahlilan baca doa bersama keinginan tidak sampai iza mata ibnu Adam. Yang putu itu amal siapa? Amal uang mati itu nan putui. Adapun uang nan hidup itu amalnya sampai. Aku aja amal nan sampai. Pertama doa, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu waj'al jannata maswahu, jangan lama-lama bawakan gulai itu sampai. Yang kedua, baca Quran.
Mana dalilnya baca Quran itu sampai? Kata Nabi, kata sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kalau ambo mati, bacokan pada kepala ambo Al-Fatihah, pada kaki ambo ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tengok dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, sampai bacaan Quran pada orang mati. 3 tahlil la ilaha illallah sampai. Mana dalilnya? Nabi membolah pelepah korma, dicucukkannya ke makam. Apa kata Imam Nawawi? Hadis sahih dalam Sahih Muslim. Kalau pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai, apalagi tasbih, tahmid, tahtim, tahlil orang beriman. Sampai, apalagi sampai? Sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, emak ambo mati. Ayu sedekatu afdal? Aku nan paling elok. Kata Nabi, sedekah. Sedekah apa? Suqyal ma, memberi air minum. Boikan air minum. Sedangkan air minum sampai, apalagi gulai asam podeh baung sampai. 5, apalagi sampai? Umrah, haji. Labaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Kata Nabi, wa mengajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Saudara ambo. Wa haji apa belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dulu dirimu, baru hajikan subrumah. Haji sampai. Kalau haji sampai, umrah pun sampai. Maka umrah yang pertama umrah untuk awak, umrah yang kedua dari Ji'rana, dari Tan'im, dari Hudaybiyah, itu untuk almarhum. Mana dalilnya umrah sampai? Wa atimmul hajja wal umrata. Wow, di situ tuh wow namanya wow ataf. Maknanya kalau haji sampai, umrah pun sampai. 6, apa lagi yang sampai? Kurban. Nabi menyembelih kurban, Allahumma haza'an Muhammad wa ali Muhammad. Iko untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu menunjukkan kurban untuk orang mati pun sampai. Bagi bapak ibu yang belum mendaftar kurban, daftar segera. Ingat, kobau terbatas. Umur saya 27 tahun dan memilih tidak pacaran. Saya berpuasa untuk menahan syahwat, tapi nafsu tak terbendung. Apakah mimpi basah itu dosa? Yang dosa itu yang awak bisa memilih, mau minum air zam-zam atau minum khamar. Awak bisa milih apa enggak? Bisa. Ambo minum air zam-zam, ambo dapat pahala. Ambo minum khamar, ambo dapat dosa. Yang dosa itu ketika bisa memilih. Mimpi bisa awak milih? Bisa. Malam eko nak mimpi sama siko, malam eko mimpi sama mahasiswa fakultas pertanian, malam eko sama fakultas. Bisa awak? Bisa. Mana bisa? Kalau enggak bisa awak memilih, maka awak tidak berdosa. Apakah jatuh cinta itu dosa? Nah. Mimpi tak bisa pilihan. Maka kalau ada orang tidurnya di siang puasa, lalu kemudian maaf cakap mimpinya keluar spermanya, batalkah puasanya? Tidak. Kenapa? Karena bukan pilihan. Paham tak paham? Paham. Apakah ada fatwa tentang masalah ulama memberikan aturan supaya menghindarkan diri, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga diri, menjaga amanah, walladzina hum li furujihim hafizun, menjaga kemaluan. Kata Nabi, kalau tak sanggup banyak puasa. Mudah-mudahan anak muda ini segera tamat kuliah, segera dapat kerja, segera punya modal dan menikah. Ibu-ibu jangan buat mahar tinggi-tinggi. Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tak dapat lari, sudah dipinang tak dapat-dapat, dipujuk-pujuk dibawa lari. Nah, akhirnya sudah terjadi apa yang terjadi, barulah diizinkan MBA, Married by Accident. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya segera menikah dengan perempuan solihah baik-baik. Yang mengaminkan yang belum nikah aja.
Bagaimana caranya lebih menumbuhkan atas keyakinan terhadap semua takdir yang telah ditakdirkan Allah? Sebab terkadang saya masih berpikir, untuk apa ketetapan ini diberikan kepada saya? Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir. 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kita tak bisa memilih. Pada perkara yang bisa memilih, jangan kau katakan takdir. Ini takdir yang bisa dipilih. Yang tak bisa memilih, diponis dokter kena penyakit kanker otak, bisa milih. Datang rupanya malaikat, mau kanker otak apa kanker jantung? Tak bisa milih. Jangan pada yang bisa memilih lalu kalian burukkan takdir Allah. Mahasiswa dikirim ke Pekanbaru kuliah, pacaran, hamil, balik ke kampung, ditanya sama emaknya, kenapa kau hamil? Ini takdir Allah, Mak. Dua dosa. Pertama dosa berzina, kedua dosa bicara takdir tanpa ilmu. Kau memilih antara pacaran atau tidak pacaran, antara keluar malam minggu atau tidak, antara mau atau tidak. Kan kau dikasih Allah. Inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Tapi pada perkara yang tak bisa memilih, takdir Allah. Diponis dokter kena penyakit kanker, takdir Allah. Lalu kemudian muncul dalam pikiran, kenapa mesti aku yang menerima takdir ini? Maka rukun iman yang keenam, antu'mina billah bil qadari, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir buruk dan takdir baik. Tiga, pertama, tanamkan ke dalam pikiran bahwa ini takdir ketetapan Allah yang kita tidak bisa menolak. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa saya, mungkin Allah ingin mengangkat derajat saya, mungkin amal saya kurang cukup masuk surga. Selalu husnuzon pada Allah. Yang ketiga, yang paling puncak, ridho. Ridho. Man lam yardha biqadai, siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Melembutkan hati dan pikiran dengan dua. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan zikir. Zikir banyak, memperbanyak zikir. Ikut suluk tarekat Naqsabandiyah, bagus untuk menanamkan zikir Allah ke dalam kalbu. Allah, 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 Allah. Karena kalau ini hidup, ini berhenti. Yang paling jahat itu ini. Kalau mulut ini bisa didiamkan, kalau tangan ini bisa didiamkan, kalau mata ini bisa didiamkan, tapi kalau di pikiran tak bisa diam. Kenapa aku yang sakit? Kenapa aku yang kena? Kenapa tidak tetangga? Kenapa tidak dia? Kenapa tidak dia? Kenapa? Ya, itu mau bercakap suang. Lama-lama bercakap sama angkot. Kenapa kau? Tapi kalau ini hidup, zikir. Zikir tiga. Zikir yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir yang kedua salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Zikir yang ketiga, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu bapak adik-adik sekalian, kalau mau tidur pikiran macam-macam banyak, maka ditutup itu dengan zikir. Psikologi Islam. Mudah-mudahan sehat selalu Ustaz. Apa hukum kur di BSI? Semua produk yang ada di bank syariah itu dilaksanakan setelah fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Yang mengeluarkan fatwanya namanya DSN. Lalu bank syariah mengamalkan, melaksanakan. BSI, BRK syariah mengamalkan semua. Dan ada pengawasnya. Nama pengawasnya adalah, apa nama pengawasnya itu Ustaz Alam? Dewan Pengawas Syariah. Jadi bank syariah itu ada DPS-nya 2 orang, Dewan Pengawas Syariah, yang memang ahli dalam bidang syariah Islam. Maka apapun nama produk bank syariah itu halal dilaksanakan. Apapun nama produk dana talangan haji umroh, mudharabah bagi hasil, murabahah permodalan, wakalah, ijarah, itu semua halal. Yang penting banknya syariah.
Bolehkah kita menanam pohon tumbuhan di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, fasyaqqahu nisfain, dibolahnya dua, summa gharasahu, dicucukkannya. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadha ya Rasulullah, untuk apa kau lakukan ini ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Innahuma la yu'adzabani, iko ada dua makam iko penghuninya sedang kena azab. Yang suang itu kenapa kena azab? Yamshi bin namimah, membawa-bawa cakap si A tentang si B, diceritakan di C. Zaman dulu bercakap, zaman kini tidak bercakap, tapi pakai grup WhatsApp. Yang kedua, kenapa kena azab? Lam yastabri, riwayat satu lagi, lam yastanzih, karena tidak bercebok, koncing tak berbasuh. Hotel bintang 3, bintang 4 masih ada keran, bintang 5 pakai tisu. Maka ada profesor di Riau Iko dulu, almarhum sudah meninggal, setiap pagi keluar negeri kemana-mana diundang, dosen tamu diundang, itu di dalam tas sebelum berangkat ada membawa gayung. Sebab apa? Tinggal di hotel bintang 5, di tempat transit, di lounge, tidak ada lagi keran air. Bawa botol berbasuh, jangan sampai tak berbasuh. Banyak bule-bule cantik-cantik tak berbasuh. Oh berak. Itulah dalil menusukkan pelepah korma. Lalu kenapa ditusukkan pelepah korma? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah ni belum kering, maka pokok kayu ni bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang yang mati. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran dan zikir orang yang beriman. Tapi jangan gara-gara iko terlalu berpandu amal ke pokok kayu. Lalu ditulis surat wasiat, kalau ambo mati tolong tanamkan di kepala ambo pokok sawit, di kaki ambo pokok kurma. Pokok sawit 25 tahun baru replanting, pokok kurma 1 tahun. Jangan berharap amal pada pokok kayu, tapi hukum asal mencucukkan pokok kayu itu hukumnya sunnah. Nabi membuat. Al-Hazin Al-Fatihah.